Altcoin hancur-hancuran. Kalem aja, bos. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi di channel saya, Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Tetapi tampaknya altcoin sekarang sedang berdarah. Semua altcoin tampaknya hari ini minus 5% hingga minus 10%. Baik itu big caps maupun small caps. Ya, bagi holder-holder altcoin tentunya akan sedikit mulai takut ya kawan-kawan, apakah penurunan ini akan terus berlanjut atau tidak. Tapi saya berani bilang bahwa santai aja, bos. Karena ini adalah bagian dari cycle. Ya, di sini ada tweet dari Rekapital. Kita tahu sendiri bahwa ada yang namanya money flow pada cryptocurrency ya. Dan ini adalah mungkin gambar yang tidak asing lagi bagi kalian sudah sering melihatnya, tetapi mungkin jarang menggunakan gambar ini. Jika kita zoom gambarnya, ya jelas sekali kawan-kawan bahwa flow-nya adalah dari fiat, dari USDT, menuju Bitcoin, menuju large caps, seperti Cardano, BNB, Polkadot, dan lain-lain, lalu ke mid caps, lalu ke low caps, ataupun semacam gorengannya. Jadi sekarang kita dalam tahap ini kawan-kawan, dalam tahap mereset dari low caps menuju Bitcoin. Sekarang ini zamannya Bitcoin, jadi semua mata tertuju pada Bitcoin, semua orang mengalihkan uangnya dari altcoin menuju Bitcoin, jadi sekarang ini lagi zamannya Bitcoin yang santai saja. Dan chart ini terus terjadi ya kawan-kawan, saya sudah mengalaminya. Chart ini tidak pernah berubah prinsipnya, selalu kayak gini ya kawan-kawan, dari Bitcoin, lalu menuju large cap, mid caps, dan juga ke low caps. Dan ingat kata Sir John Templeton bahwa 4 kata paling berbahaya dalam investasi adalah kali ini adalah sesuatu yang berbeda, atau bahasa Inggrisnya this time is different. Jadi kita tahu sendiri bahwa histori tentunya akan berulang ya kawan-kawan, kita tidak perlu khawatir. Nanti pasti ada waktunya off season, lalu Bitcoin mulai mereda. Oke, hari ini kita akan menganalisis 3 chart. Yang pertama adalah Bitcoin dominance tentunya, yang kedua adalah ETH/BTC ataupun dominasi Ethereum dibandingkan dengan Bitcoin. Kita tahu sendiri bahwa Ethereum adalah bapak dari para altcoin. Dan chart terakhir adalah kita akan melihat teknikal dari Bitcoin untuk beberapa hari ke depan. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah chart Bitcoin dominance. Mungkin kalian sudah sering melihat chart ini. Sebetulnya saya sudah membahas chart ini cukup lama ya. Namun akhir-akhir ini baru banyak YouTuber yang membuat tentang chart ini. Oke, kita tahu sendiri bahwa dia telah membreak yang namanya downtrend-nya. Ini sudah jelas ya kawan-kawan bahwa artinya dia mulai menuju tren yang baru. Tapi kita lihat sini jika kita menggunakan volume profile, di sini adalah volume spike yang sangat besar. Artinya di sini adalah resisten. Artinya di sini adalah resisten yang sangat kuat untuk Bitcoin dominance. Dan jika kita zoom in chartnya kawan-kawan, kita dapat lihat bahwa emang di sini banyak sekali penolakan. Jadi menurut opini saya Bitcoin dominance akan sedikit retrace ke bawah. Lalu altcoin akan sedikit membaik ya kawan-kawan. Tetapi hal ini tidak tentu terjadi. Jika memang titik ini tidak respect dengan baik, kemungkinan Bitcoin dominance akan menuju titik 50. Dan titik 50 ini juga merupakan resisten untuk Bitcoin dominance ya kawan-kawan. Jadi pembelian yang terbaik untuk altcoin menurut saya sekarang, pertama di titik 47 sekarang, yang kedua di titik 50 nanti. Dan jika memang titik ini terbreak masih, kita akan mengharapkan Bitcoin dominance akan menuju titik sekitar 60 hingga 61 ya kawan-kawan. Karena di sini merupakan resisten yang sangat kuat untuk Bitcoin dominance. Nah, jika saya menggunakan Fibonacci juga di sini dapat kita lihat bahwa titik 60 adalah titik yang sama, yaitu adalah golden ratio. Jadi jika Bitcoin dominance kelak akan menyentuh titik 60, menurut saya itu adalah hal terbaik untuk kita membeli altcoin. Jadi titik yang harus kita pantau untuk Bitcoin dominance adalah titik 48, titik 50, dan juga titik 60. Oke, sekarang kita akan melihat chart dari ETH/BTC ataupun Ethereum dibandingkan dengan Bitcoin. Inti dari chart ini adalah jika chart ini naik, artinya Ethereum lebih kuat daripada Bitcoin, tetapi jika chart ini turun, artinya Bitcoin sedang lebih kuat daripada Ethereum. Kita tahu sendiri bahwa Ethereum adalah bapak dari para altcoin. Maka jika Ethereum ini pump, kemungkinan altcoin lain akan cenderung pump juga. Oke, pada saat bull run kemarin, ETH/BTC ini masih terjuduk oleh titik ini, 0,08. Karena ini adalah titik yang sangat penting ya. Jika dia berada di titik ini, dia akan menjadi sangat parabolik seperti yang saat di sini, dan saat di sini juga. Jadi titik ini adalah titik yang harus kita pantau ya. Menjadi resisten untuk ETH/BTC. Jika chart ini dapat tertembus, saya yakin alt season akan segera datang dengan sangat gila-gilaan. Nah, jika kita zoom in chartnya, dapat lihat sini bahwa tampaknya sedang berkonsolidasi antara Ethereum dibandingkan dengan Bitcoin. Artinya altcoin juga cenderung koreksi ya. Chart ini ke bawah artinya altcoin cenderung koreksi. Tetapi ada sesuatu yang menarik, yaitu chart ini sedang berada di yang namanya support ya kawan-kawan. Dan ada kesempatan untuk membuat yang namanya ascending triangle, di mana dia naik seperti ini, turun lebih tinggi, naik, dan akhirnya dia breakout. Jadi menurut saya sekarang adalah pembelian yang cukup baik untuk altcoin. Jadi sekarang kita tidak perlu takut ya kawan-kawan, karena menurut saya ini adalah kesempatan yang baik untuk kita masuk altcoin terakhir sebelum akhirnya altcoin akan terbang gila-gilaan. Sekarang berada di support. Ya, jika support ini terbreak, kemungkinan support berikutnya ada di sini kawan-kawan. Ada di sini. Jadi tampaknya chart ini juga membentuk yang namanya bull flag juga mungkin. Jadi dia naik sideways berbentuk flag dan akhirnya dia terbang lagi. Ini juga merupakan support yang harus kita pantau jika chart ini tersentuh. Jika garis ini tersentuh di sekitar 0,056, mungkin adalah pembelian yang sangat baik untuk membeli altcoin.
karena cenderung dia akan rebound dan altcoin juga akan rebound. Dan untuk titik terakhir jika kita ingin masuk altcoin adalah kita menggunakan Fibonacci, yaitu di sekitar Fibonacci 0,618 yang ada di sekitar 0,049 ya. Hal itu juga berbarengan dengan yang namanya support Ethereum jika kita tarik dua resisten ini. Ya, jika kita melihat chart ini secara luas kawan-kawan, apa yang kalian lihat? Apakah chart ini mirip dengan yang ini? Tentunya tidak ya kawan-kawan. Ini adalah chart konsolidasi menurut saya. Ini bukan berarti kita akan terjun ke bawah dan altcoin akan hancur gila-gilaan. Saya tidak berpikiran seperti itu. Tetapi yang saya pikirkan adalah chart ini mirip sekali dengan chart yang ini. Kita lihat di sini. Jadi ada bentuk seperti double top, dia konsolidasi sebentar, lalu dia melanjutkan kenaikannya. Nah sekarang untuk melihat kemiripannya, kita akan mengcopy chart yang ada di sini menuju chart yang di sini ya. Jika kita tarik dari sini menuju sini, puncak dari altcoin pada 2018, dan kita copy chart itu menuju sini, kita lihat apa yang terjadi. Sangat amat mirip sekali ya kawan-kawan. Dan jika kita paskan chartnya, ini adalah chart yang sangat mirip sekali. Jadi kalau menurut chart ini, altcoin kemungkinan akan sideways sedikit dan turun sedikit. Lalu dia breakout, retest dengan sangat baik, dan ini sangat match sekali chartnya. Lalu dia melanjutkan kenaikannya dengan sangat gila-gilaan. Mungkin bisa menuju all time high ya kawan-kawan, atau sekitar 150% dari kenaikan Bitcoin nantinya. Jadi menurut saya titik-titik yang harus diperhatikan adalah titik yang sekarang ini, karena ini merupakan support. Titik kedua adalah titik swing low-nya ya kawan-kawan, atau di sekitar 0,055, dan titik terakhir adalah di golden ratio-nya dia. Oke, sekarang kita akan melihat chart Bitcoin secara umum. Tampaknya Bitcoin ini sangat kuat sekali, dan kita lihat di sini ada dua kemungkinan pola. Ada dua kemungkinan pola untuk Bitcoin, di mana pola pertama adalah ascending triangle, di mana dia membuat segitiga lalu dia break ke atas. Dengan target kenaikan ada di sekitar sini ya kawan-kawan, jika kita menggunakan target ini dan kita mengkopinya ada di sekitar 59.200. Dan jika dia break ke bawah, dia akan membentuk yang namanya head and shoulder. Sini shoulder, head, dan shoulder, lalu dia break juga dari trend line-nya. Kemungkinan dia akan menguji titik sekitar 55 hingga 55.500 ya menurut saya. Kalau dari RSI cenderung ke atas ya, karena dia terpantau di titik 50, jadi cenderungnya break ke atas kalau menurut RSI. Dan kalau menurut MACD juga ada kemungkinan dia cross ya kawan-kawan, walaupun tidak terkonfirmasi. Dia break ke atas, tentunya MACD akan menjadi cross dan menjadi sangat breakout yang sangat sehat ya kawan-kawan. Sekarang kita akan melihat resisten terakhir mana yang Bitcoin harus break sebelum dia menuju all time high. Kita akan menggunakan dua hal, yaitu volume dan juga dengan line chart. Pertama kita akan menggunakan volume di sini kawan-kawan. Ya, kita lihat di sini bahwa setelah dia menembus titik 58.000 lalu sekitar 59.000, tidak ada volume yang namanya volume profile. Artinya jika dia tembus dari 59.000, kemungkinan Bitcoin akan bergerak sangat cepat ke atas ya kawan-kawan. Ataupun kemungkinan kedua di mana dia akan langsung tertolak dan menuju ke area konsolidasinya lagi. Jadi area 59.000 adalah kunci menurut volume profile. Dan sekarang kita akan menggunakan line chart. Di sini kita ganti menjadi line. Nah, di sini agar kita lebih jelas menentukan di mana resisten untuk Bitcoin. Nah, kita dapat saksikan bahwa titik ini banyak sekali titik sentuhnya kawan-kawan. Di sini ada 1 titik sentuh, 2 titik sentuh, 3 titik sentuh, 4 titik sentuh untuk resisten di sini. Artinya adalah resisten yang sangat valid. Dan menurut saya ini hanyalah fake out saja, jadi ini tidak perlu dihitung. Dan resisten berikutnya untuk Bitcoin adalah di sekitar 64.000 tentunya kawan-kawan. Jadi resisten terkuat untuk Bitcoin adalah 59.100 dan juga 64.000. Dua resisten terakhir untuk Bitcoin yang paling berarti. Oke kawan-kawan, sekian saja dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.